Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikian juga para teman-teman di Facebook dan YouTube yang mengikuti siaran langsung ini. Kami ucapkan selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Baiklah, kita akan lanjutkan pembacaan firman pengembalaan dari Markus pasal 10, upah mengikuti Yesus. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Inilah sistem yang harus kita contoh dalam mengikut Tuhan. Siap meninggalkan segala sesuatu. Sebab Tuhanlah satu-satunya yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan ini. Lebih dari harta, kekayaan, prestasi maupun jabatan. Sebab Dia sangat berarti bagi hidup kita. Mulai dari bumi ini sampai kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Satu-satunya yang menjadi kebutuhan kita adalah Tuhan. Jadi ketika Dia datang ke dunia ini, Tuhan tidak tahu menau dengan bangsa kafir. Nah, ini sedihnya. Kita bangsa kafir. Tapi Dia datang ke dunia ini adalah untuk bangsa Israel. Bukan untuk kita bangsa kafir. Tetapi kita diberi kesempatan untuk menerima roti. Itulah firman pengajaran. Sehingga kita bisa menjadi Israel rohani. Menjadi domba. Sampai suatu hari menjadi mempelai perempuan Kristus. Kita buka dulu Matius 15 ayat 24. Matius pasal 15 ayat yang ke-24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi nggak ada kaitannya dengan bangsa kafir. Tapi Yesus datang ke dunia ini jelas hanya untuk bangsa Israel. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Maka terbukalah jalan bagi bangsa kafir untuk menerima roti, yaitu firman pengajaran yang benar. Sehingga bangsa kafir mendapat kesempatan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan Dia akan berkata, aku akan segera datang. Bangsa kafir menyambut, datanglah Tuhan Yesus. Wahyu pasal 22 ayat yang ke-20. Yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Inilah perkataan bangsa kafir. Ya. Yesus bilang, aku datang segera. Artinya waktunya sudah sangat singkat. Jadi kalau Rasul Paulus menuliskan karena waktu sudah sangat singkat, inilah tulisan Rasul Paulus. 1 Korintus pasal 7 ayat 29 sampai ayat yang ke-32. Mulai kita baca ayat 29. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri haruslah berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan. Bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Inilah tulisan Rasul Paulus. Mengingat waktu yang sangat singkat ini. Jadi ada dua hal yang harus dijaga
Itu dalam tulisan Rasul Paulus. Ada dua hal yang harus dijaga, yaitu mengenai pandangan kita, ya, atau perhatian kita. Dua hal yang harus dijaga, mengenai pandangan atau perhatian kita. Yang pertama dia katakan, orang-orang yang menggunakan barang-barang dunia jangan terikat. Artinya pandangan jangan tertuju kepada perkara-perkara dunia. Nah, ini artinya supaya pandangan kita jangan tertuju kepada perkara-perkara dunia, supaya jangan ada kekhawatiran lagi. Sebab kekhawatiran itu adalah cacat rohani. Kekhawatiran itu adalah cacat rohani. Itu yang disebut bungkuk. Amsal pasal 12 ayat 25. Amsal pasal 12 ayat yang ke-25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Inilah kekhawatiran. Ya, ini berarti kalau bungkuk rohani, khawatir, berarti tidak bisa sempurna. Sama dengan tidak bisa menjadi mempelai perempuan Kristus. Ini kalau cacat rohani. Ini kalau kekhawatiran, bungkuk rohani, tidak akan bisa sempurna. Tidak akan bisa menjadi mempelai perempuan Kristus. Tidak akan bisa menjadi sama seperti Yesus. Sekalipun dia ada di bait Allah, ya, itu dikatakan bungkuk 18 tahun. Inilah yang menjadi sasaran antikris di bait Allah, tapi tetap khawatir. Dibungkuk 18 tahun. Inilah sasaran antikris. Ini yang pertama. Ada dua hal yang harus dijaga mengenai pandangan. Yang kedua, 1 Korintus 7. 1 Korintus 7 ayat 32. 1 Korintus pasal 7 ayat 32. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Ini yang kedua. Pandangan hanya tertuju kepada Tuhan. Itu yang kedua, ya. Pandangan hanya tertuju kepada Tuhan. Yang tadi mengenai pandangan perhatian. Saat kita menggunakan barang-barang dunia, jangan sampai terikat. Itu yang pertama. Yang kedua, pandangan harus tertuju kepada Tuhan. Ibrani pasal 2 ayat yang kedua. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Jadi pandangan kepada Tuhan, pandangan kita kepada Tuhan, Dia yang duduk di sebelah kanan tahta Allah, yang akan membawa kita sempurna sampai kita menjadi sama seperti Kristus. Tetapi kalau pandangan kita tidak mengarah kepada Dia yang duduk di tahta Allah Bapa, maka kita akan selalu melanggar firman Allah. Satu waktu kita akan mendapat balasan yang setimpal. Nah, pandangan betul-betul pada perkara di atas. Pandangan betul-betul ke arah Yesus yang duduk di tahta sebelah kanan Allah Bapa. Sebab jika tidak pandangan kita ke sana, maka kita akan selalu melanggar firman Allah. Satu waktu kita akan mengalami balasan yang setimpal. Sekarang prakteknya. Prakteknya memandang Tuhan. Nah, ini praktek memandang Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ini praktek memandang Tuhan. Yaitu
memikirkan dan mencari Tuhan lebih dari apa yang ada. Nih, itu praktek memandang Tuhan. Kita selalu memikirkan Tuhan, ya. Perkara-perkara di atas, dan mencari Tuhan lebih dari apa yang ada di dunia ini. Artinya kita harus setia dalam ibadah pelayanan. Harus setia dalam ibadah pelayanan. Jadi ingat, banyak orang yang baik, tetapi orang yang setia, ini yang dicari Tuhan. Inilah yang dicari Tuhan. Amsal pasal 20 ayat yang ke-6. Amsal pasal 20 ayat yang ke-6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Ini yang dicari Tuhan. Orang yang setia, ya. Sulit ditemukan orang setia. Ini termasuk barang langka ini kalau setia ini. Barang langka. Tuhan merindukan orang yang setia. Amsal 19 ayat 22. Amsal 19 ayat 22. Amsal pasal 19 ayat 22. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Kesetiaan itu, ya, sangat dirindukan oleh Tuhan. Jadi kesetiaan itu harus sudah menjadi sifat. Ini kesetiaan. Ini yang dicari Tuhan. Dan inilah yang dirindukan Tuhan. Harus menjadi sifat. Sifat setia itu bukan soal tekanan, ya. Bukan soal tekanan. Tetapi setia dalam memperjuangkan ibadah. Lebih dari segala yang ada. Setia memperjuangkan ibadah. Lebih dari segala yang ada. 1 Timotius 4 ayat 8 sampai 10. Latihan badan ini terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Inilah kesetiaan, ya. Memperjuangkan ibadah pelayanan lebih dari segala perkara apapun. Jadi ibadah itu sangat penting. Jadi kalau kita perhatikan cara kerja Tuhan dalam perjanjian lama, Tuhan memperjuangkan bangsa Israel untuk ibadah. Lewat sampai dia menghukum bangsa Mesir. Jadi dalam perjanjian baru, Tuhan rela mati di kayu salib, dihukum supaya bangsa kafir dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ibrani 9 ayat yang ke-14. Ibrani pasal 9 ayat yang ke-14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena kafir dulunya beribadah kepada penyembahan berhala, ya. Itu bangsa kafir. Allah yang mati mereka sembah. Jadi Tuhan rela dihukum mati di kayu salib supaya kita bangsa kafir ini bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi demikian juga lah sekarang ini kita harus bisa
memperjuangkan ibadah pelayanan ini lebih dari segala perkara apapun. Karena Tuhan sudah 2 kali dia memperjuangkan ibadah. Pertama untuk bangsa Israel, yang kedua untuk kita bangsa kafir. Dia rela dihukum mati supaya kita bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Hasilnya kita lihat 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Hasilnya 1 Timotius pasal 4 tadi ayat yang ke-8. Ini hasilnya. Latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Inilah hasilnya jika kita sungguh-sungguh memperjuangkan ibadah pelayanan. Ada janji, jaminan dari Tuhan. Janji yang double. Untuk hidup sekarang. Sampai hidup yang akan datang. Yaitu pemeliharaan hidup di dunia ini. Pemeliharaan hidup di dunia ini. Hidup sekarang kita dipelihara, dijaga, dibela. Dari segala kecelakaan, dari teroris, dari berbagai-bagai macam bencana. Kita akan dijaga dan pelihara Tuhan. Hidup sekarang ini. Hasil yang kedua, jaminan hidup yang akan datang. Yaitu hidup kekal. Kita masuk surga. Itu hasil yang kedua. Kita masuk surga, hidup kekal. Prakteknya Filipi pasal 3 ayat 18 sampai ayat 21. Filipi pasal 3 18 sampai 21. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seterus salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menanti Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dan yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kekuasaannya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi ini prakteknya. Hidup kita mengalami perubahan hidup sampai kita menjadi seperti Yesus. Ini praktek kehidupan ya, ini prakteknya. Kita harus mengalami perubahan hidup sampai menjadi sama seperti Yesus. Ya. Jadi seperti Yesus mati di kayu salib. Nah, ini perubahannya. Dia harus mati dulu di kayu salib, baru dia menerima tubuh kemuliaan. Setelah dia mati di kayu salib, dia menerima tubuh kemuliaan. Jadi hati-hati. Ingat, jangan sekali-kali kita menolak salib. Jangan sekali-kali kita menolak salib. Jika orang menolak salib, itu sama dengan seteru salib. Seteru salib. Dan dia tidak akan bisa mulia. Itu yang menolak salib. Tidak akan mulia. Artinya dia akan selalu menghalalkan segala cara untuk bisa senang. Jadi perlu pengalaman bersama dengan Tuhan. Perlu kita pengalaman bersama dengan Yesus. Wujudnya, ini pengalaman bersama dengan Yesus. Wujudnya bagian A, baptisan air. Nah, ini Yesus dibaptis. Ya, ini pengalaman bersama dengan Yesus. Inilah pengalaman kematian bersama Yesus. Ketika dibaptis dalam air. Matius pasal 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Matius pasal 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku
berkenan. Inilah pengalaman bersama dengan Yesus. Ya, ini pengalaman. Jadi langit di situ terbuka. Langit terbuka. Artinya ada hubungan manusia dengan sorga. Dia keluar dari air, maka langit terbuka. Artinya ada hubungan manusia dengan sorga. Roma pasal 6 ayat yang keempat. Roma pasal 6 ayat yang keempat. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Inilah dikubur, ya, ditenggelamkan di air, dikubur bersama Yesus. Inilah pengalaman salib yang paling gampang. Ini pengalaman salib yang paling gampang. Hasilnya kita akan mengalami hidup dalam kebenaran. Dan kita akan diakui oleh Tuhan sebagai anak. Itu kalau baptisannya syaratnya benar, pelaksanaannya benar. Langit terbuka, ada hubungan kita dengan sorga. Dan kita diakui oleh Tuhan sebagai anak. Ya, itu pengalaman bersama Tuhan. Bagian A. Ya, lewat baptisan air. Ini yang gampang sebenarnya. Tapi orang sulit untuk menerima. B. Pengalaman salib yang berat. Nah, ini B-nya. Itulah ujian percikan darah. Ya, ujian percikan darah. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai ayat 13. Nah, ini yang berat, percikan darah. Ayat 12 sampai 14, 1 Petrus 4. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Ini yang paling berat. Tadi masih gampang, cuma dikuburkan dalam air. Ya, suruh bertobat. Tapi itu pun banyak orang menolak. Apalagi yang berat, percikan darah, dinista karena nama Yesus. Ya, ini ujian percikan darah. Jadi untuk apa ini? Ujian percikan darah ini. Jawabnya, untuk supaya kita mendapatkan kemuliaan. Nah, ini maka kita masuk dalam ujian percikan darah. Ujian yang berat. Untuk supaya kita mendapatkan kemuliaan. Contohnya, kita lihat dulu contoh Stefanus. Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai ayat yang ke-60. Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai ayat yang ke-60. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu Dia. Mereka menyeret Dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Inilah contoh Stefanus. Ya, contoh mengalami percikan darah untuk mendapatkan kemuliaan. Nah, di sini kita lihat Stefanus, ya, mengalami ujian yang sangat berat.
Jadi ketika kita mengalami ujian, berarti langit di situ juga terbuka. Sama ketika baptisan air tadi. Keluar Yesus dari air, langit terbuka. Demikian juga Stefanus ketika dia mengalami ujian, langit terbuka dia lihat. Dan dia melihat Yesus berdiri. Tadi dia duduk. Tapi ketika dia melihat Stefanus mengalami penderitaan percikan darah, Yesus berdiri. Artinya dia menghormati kita yang dalam ujian sengsara tanpa dosa. Tadinya Yesus itu berduduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan dia diri, itu tanda dia menghormati. Berdiri itu tanda menghormati. Bagi orang-orang yang mengalami ujian sengsara tanpa dosa. Baru kita lihat Stefanus berkata, terimalah rohku. Ini sama dengan Yesus waktu di kayu salib. Ya, terimalah rohku. Sama dengan Yesus waktu di kayu salib. Artinya tabiat Yesus masuk kepada Stefanus. Masuk tabiat Yesus itu kepada Stefanus. 1 Korintus 15. 1 Korintus pasal 15 ayat 51 sampai ayat 53. 1 Korintus 15 ayat 51 sampai ayat 53. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi napiri yang terakhir, sebab napiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Yang dapat dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Ini. Jadi kita akan diubahkan sampai sama seperti Yesus. Sedikit demi sedikit kita akan terus diubahkan. Ya. Dalam tempo yang sangat singkat. Dalam tempo yang singkat. Kita akan mengalami perubahan hidup sampai seperti Yesus. Sedikit demi sedikit. Dalam tempo yang singkat. Jadi kalau kita tidak mati daging. Kalau tidak mati daging ini. Maka kita tidak akan berubah. Dan kita akan menjadi antikris. Itu kalau daging ini tidak mati. Daging ini kalau tidak mati. Kita tidak bisa berubah. Dan kita akan menjadi antikris. Itu wujud B ya. Sekarang wujud C. Hanya kemurahan Tuhan. Hanya kemurahan Tuhan. Mazmur 107 ayat 43. Mazmur 107 ayat 43. Siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Ini wujudnya ya. Hanya kemurahan Tuhan. Jadi kemurahan Tuhan itu ialah kasih karunia. Itu kemurahan Tuhan. Adalah kasih karunia. Itu kemurahan Tuhan. Ya, itu pengalaman bersama Tuhan. Ya, wujud A-nya baptisan air. Wujud B-nya ya, mengalami percikan darah. Itu ya, itu pengalaman bersama dengan Yesus. Wujud C, kemurahan Tuhan. Ya, hanya kemurahan Tuhan. Kita bisa masuk dalam pengalaman bersama dengan Yesus. Hanya kemurahan Tuhan. Jadi itu ialah kasih karunia. Kegunaan kasih karunia. Ini kegunaan. 1. Saat kita menghadapi ujian percikan darah. Seperti Yusuf. Yusuf itu dilahirkan masa tua oleh Yakub. Yakub itu
Dialah yang memimpin bangsa Israel, membimbing, mengurus bangsa Israel, 12 suku itu. Ya, jadi dia itu, Yakub itu gambaran Roh Kudus, ya, yang mengurus kita di akhir zaman ini. Ini Roh Kudus. Ya, dulu skupnya cuma 12 suku, satu bangsa. Roh Kudus seluruh bangsa yang ada di bumi ini. Ya, di akhir zaman ini, dia yang mengurus kita untuk mempersatukan kita sampai kita menjadi satu tubuh Kristus. Nah, dulu Yakub membimbing bangsa 12 suku bangsa Israel ini. Jadi dia gambaran Roh Kudus, ya. Nah, banyak orang wah terlalu hebat, terlalu itu aja perbandingannya, ya. Dia mengurus bangsa Israel, maka dia digambarkan sebagai Roh Kudus, satu bangsa. Sekarang di akhir zaman, Roh Kudus yang mengurus seluruh bangsa yang ada di bumi ini untuk dipersatukan menjadi satu tubuh Kristus. Jadi itu gambaran Yakub sebagai Roh Kudus, ya, bagaikan kita di akhir zaman ini. Jadi Yusuf, dia dimasukkan ke lubang sumur, ya, ke sumur yang kering, dimasukkan dia ke sana. Yusuf kuat. Kenapa? Karena Yusuf mendapat kasih karunia. Itu maka dia kuat. Kasih karunia Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan, maka dia kuat. Baru setelah itu Yusuf ujian mengenai nikah Potifar, ya. Nah, ujian mengenai nikah Potifar. Masuk lagi dia ke sana. Baru ujian terakhir, Yusuf di penjara. Nah, inilah kasih karunia. Yusuf bisa menjadi mampu dalam menghadapinya. Mulai dijatuhkan dia ke lubang sumur yang kering, baru dia perhadapkan dia dengan nikah Potifar, baru dia dimasukkan ke penjara. Jadi dia mampu hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Itu membuat Yusuf mampu menghadapi semua, karena ada kasih karunia. Itu yang pertama, kegunaan kasih karunia. Yang kedua, kegunaan kasih karunia untuk menghadapi kejatuhan atau kemerosotan. Jadi ingat, bangsa kafir tidak lepas dari kasih karunia. Contoh seperti Raja Daud, ya, kejatuhan atau kemerosotan, jatuh dalam dosa perzinahan. Ini perlu ada kasih karunia. Mazmur pasal 51, Mazmur pasal 51 ayat 1 dan ayat yang ke-19. Nah, kita baca dulu. Mazmur pasal 51. Ini waktu kejatuhan Daud, ya, dengan Batseba. Ayat 2 dulu kita baca. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batseba. Ayat 19, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Inilah kejadian yang dialami oleh Raja Daud ketika dia jatuh dalam perzinahan bersama dengan Batseba. Tapi di sini Raja Daud diampuni. Karena apa? Karena dia mengaku dan dia menerima kasih karunia. Dan Raja Daud dipulihkan. Ini kegunaan kasih karunia tadi, ya. Jadi karena ada kasih karunia. Kalau tidak, Daud itu harus dirajam, dibunuh, dihukum mati. Tapi karena ada kasih karunia, Daud mengaku dan dia menerima kasih karunia, dan Daud dipulihkan. Itu yang kedua, kegunaan kasih karunia. Tadi membuat kita kuat. Ini menghadapi kerusakan kejatuhan.
Yang ketiga, kegunaan kasih karunia yang ketiga, menghadapi kegagalan total. Ya, menghadapi kegagalan total. Tadi menghadapi Yusuf, menghadapi siksaan, ya, penderitaan sampai di penjara. Raja Daud menghadapi kejatuhan, ya, kemerosotan, perzinahan. Tapi dia mendapat kasih karunia, dia mengaku, sehingga dia dipulihkan. Yang ketiga, kegunaan kasih karunia yang ketiga, menghadapi kegagalan total. Contoh, orang yang disalibkan di sebelah kanan dan di sebelah kiri Yesus. Inilah orang-orang yang gagal dalam suasana kutuk. Ini yang di kiri dan di kanan Yesus itu, dalam suasana kutuk. Dan inilah termaksud manusia-manusia yang keras hati. Itu yang di kiri kanan Yesus itu, keras hati. Celakanya, mereka sudah gagal total, sudah dihukum, tapi masih bisa lagi mencela Yesus. Ya, masih bisa mencela Yesus lagi. Masih bisa mencela Yesus lagi. Ini orang keras hati, orang yang gagal total. Sudah sama-sama digantung, dianggap orang terkutuk, tapi masih bisa lagi dia mencela Yesus. Masih bisa mencela Yesus lagi. Ini dia. Kita lihat dulu Matius pasal 27. Waktu mereka mencela. Matius pasal 27 ayat yang ke-20, ayat yang ke-44. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya. Demikian juga dicela Yesus. Ya, ini. Tetapi untung beberapa detik salah satu berubah, ya. Nah, yang di sebelah kanan Yesus, ia mengalami perubahan dalam waktu yang sangat singkat. Lukas pasal 23 ayat 40 sampai 43. Lukas pasal 23 ayat 40 sampai ayat 43. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Nih, terjadi perubahan yang sangat singkat. Ya. Tiba-tiba dia melembut dan mengaku dosa, sehingga dia diampuni. Bahkan dia menerima janji untuk masuk ke Firdaus bersama-sama dengan Yesus. Inilah yang disebut kasih karunia. Jadi ingat, kasih karunia itu mampu menolong kita. Sejahat apapun kita. Itu kegunaan kasih karunia. Itu orang tidak sempat bayar kolekte pun di gereja, nggak sempat. Bayar perpuluhan pun nggak sempat. Ya, nggak sempat memuji Tuhan pun nggak sempat. Tapi doanya didengar oleh Tuhan. Jadi ini, ya, kita orang saleh, orang jahat, orang bagaimanapun, yang penting doa kita didengar. Didengar. Nah, ini masalahnya. Doa didengar Tuhan. Doa dijawab oleh Tuhan. Jadi jangan sengaja kita jahat. Oh, nanti udah mau mati berdoa. Kalau didengar doamu. Kalau dijawab Tuhan doa kita. Jadi ini karena didengar dan dijawab. Jangan dicontoh. Selagi kita masih bisa sekarang sehat, kuat, muliakanlah Tuhan. Jangan jadi orang terkutuk.
Ini banyak orang Kristen ini. Nanti sudah mati baru berdoa. Sudah mau mati berdoa katanya. Kalau didengar, kalau dijawab Tuhan doamu. Tapi kalau tidak, memang orang terkutuk ini, orang keras hati ini, belum sempat ngapa-ngapain. Tapi dia langsung didengar Tuhan. Tuhan di sampingnya. Dan dijawab oleh Tuhan. Itu kasih karunia yang dia terima. Itu kelebihan dia. Tengok yang sebelah kiri. Gak sempat ngapa-ngapain. Begitu juga kita. Jangan ini contoh-contoh ini. Wah itu orang di sebelah kanan Yesus itu diampuni. Yesus bilang, Tuhan ampunilah mereka. Ampunilah dosa-dosa mereka. Berarti diampuni kita semua. Oh, bukan seperti itu. Itu menunjukkan orang Kristen itu, sedahsyat apapun penderitaannya, tanda orang bertobat bisa berdamai dan bisa mengampuni. Itu yang ditunjukkan Yesus. Tanda orang bertobat harus bisa berdamai dan bisa mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Kalau tidak bisa berdamai, tidak bisa mengampuni, itu berarti belum bertobat. Belum bertobat, jangan masuk dalam baptisan air. Itu salah syaratnya. Harus bertobat, mati terhadap dosa, baru dibaptis, baru kepenuhan Roh Kudus, baru bisa ibadah dengan baik. Banyak orang Kristen sudah dibaptis enggak kepenuhan Roh Kudus, karena syaratnya salah. Ada yang pelaksanaannya salah. Pelaksanaan salah. Enggak dikubur di air. Udah bertobat betul tapi enggak dikuburkan. Ya. Salah. Jadi harus syarat benar, pelaksanaannya benar. Supaya doamu didengar oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita